Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada bagian ketiga video pembelajaran di channel HW Komputer atau channel HW Hari Witriyono. Hari ini kita akan masuk ke bagian 3 yang membahas mengenai login pengguna dan mengamankan aplikasi buku kas yang telah kita buat dari pertemuan 1 sampai kedua kemarin, sehingga pengguna buku kasnya jelas siapa yang menggunakannya. Baik, kita mulai pertemuan ini dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa bahasan. Yang pertama, kita akan menambah tabel pengguna dulu. Mari ikutin videonya. Pada browser silahkan dibuka localhost phpMyAdmin. Setelah phpMyAdmin yang terbuka, silahkan dibuka database buku kas, diklik pada panel kirinya. Kemudian kita tambahkan tabel baru bernama pengguna yang isinya 3 kolom aja. Oke. Kita pertama ngisi ID pengguna, integer, kita buat integer atau increment aja, kemudian primary key ya, kemudian nama pengguna, kemudian password, nama pengguna varchar, password juga varchar. Nama pengguna taruhlah 50, varchar 30 aja, dan tidak boleh kosong semuanya. Kalau sudah tinggal simpan. Oke, selesai. Membuat view login. Gimana membuat view login? Oke, baik. View login kita buat dengan cara menghubungi dulu. Kita menggunakan forum yang sudah disediakan oleh W3 School. Ini w3school.com. Kita klik learn how to, kemudian kita pilih ke forum. Di situ ada login form. Oke, kemudian kita geser ke bawah. Di sini ada try it yourself. Silakan di copy semuanya. Kalau Anda yang malas ngopi ya, malas ngoding ya, salin, buka notepad++, buka file baru, ubah language-nya jadi PHP, kemudian pastekan ya. Simpan ini sebagai file view dengan nama login. Simpan, save. Yes, selesai. Setelah login PHP sudah kita buat, selanjutnya kita modifikasi. Modifikasi pertama pada bagian kontainer. Pada bagian kontainer kita tambahkan weight 40% dan margin left-nya 30% saja. Kemudian kita ganti actionnya menjadi ke controller welcome dengan menjalankan metode cek pengguna. Kemudian kita tambahkan base URL pada avatarnya. Kemudian kita masukin foldernya dan nama filenya. Kemudian kita pindahkan kontainer dipindahkan ke atas. Dari bagian ini kita pindahkan ke atas, kemudian kita pindahkan juga div-nya ini ke bawah, dan kita hapus bagian ini karena kita nggak pakai remember me dan forgot password. Kemudian kita tambahkan tulisan login formnya jadi login form aplikasi buku kas. Selesai, kita simpan. Kemudian buka controller welcome-nya, kita tambahkan
atau kita ubah dulu indeks ini. Kita nggak usah diubah, kita tambah aja ya. Kita tambah dengan this view ini. This view kemana? This view-nya ke login. This view-nya ke login. Tutup, dan ini indeks yang lama kita bagi dua lagi, jadi menjadi public function menu utama. Oke. Nah, jadi ini kita buat dua dulu ini. Oke, kita simpan. Setelah kita mengubah indeks menjadi dua, yaitu indeksnya yang berisi hanya load view login, dan kita ubah dibagi indeksnya tadi, indeks yang lama kita jadikan public function menu utama. Sekarang kita coba try, kita coba tampilkan hasilnya. Buka browser, jalankan localhost bookcast, kita refresh atau kita indeks ya. Nah, jalan sudah. Login formnya tinggal proses. Nah, ini pembacaan, ini juga sudah ada validasinya, username harus diisi, kemudian passwordnya juga harus diisi. Nah, tinggal membuat metode cek pengguna welcome. Baik, kita mulai membuat cek pengguna welcome. Kembali ke Notepad++. Oke, kita tambahkan di sini saja public function cek pengguna ya. Oke, kita buat fungsinya. Oke, di sini akan memanggil model. Nah, karena model sudah dipanggil semua di sini supaya tidak terlalu banyak model-model di sini, hanya satu kali panggil saja, maka ini kita hapus. Kita hapus, lalu kita buat public function underscore dua kali construct. Oke. Kemudian di sini kita panggil parent construct-nya. Ops, underscore-nya kurang ya, satu lagi. Oke. Nah, ya. Oke. Nah, load modelnya kita pindahin. Ctrl X. Kita letakkan di sini. Nah, maka load modelnya nanti dipanggil pertama kali dan tidak usah kita panggil lagi. Nah, semua load model bisa kita matiin atau kita buang ya. Oke, kita buang aja. Oke, kita buang semua load model ya. Nah, semua load model nggak diperlukan lagi karena sudah dipanggil pertama kali di mana? Pertama kali di sini. Oke, kita simpan. Nah, selanjutnya kita akan memodifikasi cek pengguna ya. Maka sekarang error ini udah hilang. Nah, ya, udah hilang, kosong dia. Kenapa kosong? Karena belum kita kasih apa-apa. Oke. Nah, sekarang modifikasi cek pengguna. Oke, cek pengguna kita tambahkan codingnya. Yang pertama kita buat coding untuk mengecek sesi user ID sudah ada atau belum. Jika tidak ada di sini, artinya jika tidak ada sesi user ID, maka kita panggil di model buku kas. Nanti kita buat fungsi cek pengguna untuk mengecek data username dan password yang dientrikan dari login tadi ada tidak. Nah, kalau ada tidak adanya disimpan di dalam array data. Kemudian kita cek array datanya ada nggak isinya ya. Jika tidak ada isinya, jika tidak kosong if not empty, maka kita membuat sesi baru bernama user ID yang didapat dari kita gabungkan antara
ID pengguna dengan nama penggunanya, kemudian kita alihkan dia ke menu utama. Tetapi jika seandainya usernya salah, maka kita kembalikan ke indeks, maka dia harus login lagi ya. Oke, begitu di bagian cek pengguna di kontrol welcome. Sekarang kita buka model buku kas. Nah, kita tambahkan cek pengguna. Cek pengguna ini pertama kita mengambil data dari form logingnya, mengambil elemen post dari action post dari form login, disimpan ke dalam variabel post. Kemudian kita cuci semua elemen tadi dan disimpan di variabel bernama uname. Variabel uname di sini, yang ini pada bagian XSS clean post, ini adalah yang dari login. Jadi kita di login di sini. Ini ada elemen bernama uname dan psw, maka ini kita ambil, kita cuci dengan fungsi security, class security dari metode security-nya CI dan HTML escape dari CI juga, sama dengan HTML entity dan MySQL real escape string untuk mencegah SSS clean ya, SSS ya. Ini kita ambil, kemudian kita cek, kita proses query where-nya, dimana kita dua syarat query, yaitu pengguna dan nama tabelnya adalah pengguna. Where-nya itu adalah where-nya adalah ini nama pengguna dan password. Nah, masing-masing datanya dilewatkan dalam array. Kemudian kita ambil hasil query-nya. Nah, kembali ke welcome, sehingga di sini dicek kosong nggak. Kalau nggak kosong, maka disimpankan dan seterusnya. Oke, kita simpan. Kita coba tes ya. Sebelum kita tes login, kita masukkan dulu record baru di tabel pengguna. Kita insert tabel penggunanya, kita kasih nama admin, passwordnya 4D M1N, kita go ya. Oke, sudah ada record baru di tabel pengguna bernama admin, nama penggunanya admin dan passwordnya 4D M1N. Oke, kita tesnya gimana? Kita kembali ke indeks ya. Oke, kita masukin admin, kita masukin 4D M1N, login ya, alhamdulillah ya. Nah, ini kalau kita refresh lagi, dia kembali ke sini ya, balik ke sini, dia ke home ya, ke indeks dia. Oke, nah, maka nanti indeks ini akan kita ganti. Jadi kalau dia sudah ada sesi user ID, dia bukan ke login, kembalinya ke menu utama. Oke, maka kita buatkan sekarang ya, jadi ini kita buat if, kita copy aja ini, if not accept, ini kita copy, taruh di atasnya ya. Kemudian else-nya ini kita if not accept user ID, kita ke sini ya. Kemudian ini kita tambahkan else-nya apa? Kalau dia ada sesinya ya, maka diarahkan ke ini, redirect ke menu utama ya, ke welcome menu utama. Oke, kita copy, taruh di sini, selesai deh. Nah, ini lakukan juga pengamanannya untuk menu utama dan sebagainya. Kemudian kita jangan lupa buat public function logout ya, supaya nanti mendestroy semua sesi ini sehingga kembali ke login ya. Kita buat. Oke, sekarang ini kita copy juga, dicek ya. Kita copy, taruh di sini. Oke, kalau dia tidak ada sesi itu ya, kalau ada sesi dia jalankan, jadi kita berantisipasi. Ini juga sama di buku kas, kita paste. Oke,
tutup. Jadi kalau kita buku kasnya orang belum sesi nggak bisa buka buku kas. Begitu juga yang laporan. Yang laporan kalau nggak ada nggak bisa ya. Ya harus oke. Ya harus login dulu. Kemudian tambahnya juga sama rekodnya nggak bisa lakukan kalau nggak ada sesi ya. Ini kita rapikan. Oke. Iya, ini redirect ya. Sudah di redirect di welcome. Juga sama. Ini kita tarik ke sini. Oke, ini kita tutup else-nya. Nah, selesai untuk yang tambah buku kas. Jadi kalau dia nggak ada sesi user ID, dibalikin ke login. Kalau ada yang ngehack ya. kalau ada yang ngehack, menuliskan di URL-nya welcome tambah record buku kas. Jadi nggak bisa ya. Kemudian juga yang koreksi sama, kita paste aja. Kita rapikan. Oke, kita rapikan aja ini sih. Oke, mana dia tadi, ini dia ya. Oke, pas, hati-hati jangan salah. Di sini biar rapi dan enak kita lihat ngecek codingnya ya. Nah, oke, ini kita tarik dia. Nah, penutup if ini, nah kan ketahuan nih, ini belum. Nah, oke, selesai. Begitu juga hapus, jadi orang nggak boleh sembarangan ngapus, harus loading dulu. Kalau nggak loading nggak boleh ngapus. Oke, alhamdulillah selesai deh prosesnya ya. Jadi demikian, kita cek login lagi 4DM1N. Oke, nah masuk dia ya, tinggal menu logout. Oke, berarti header kita tambahkan menu logout. Oke, kita buka header, kita copy saja bagian ini, kita masukin di bawahnya menu logout ya. Logout. Oke, welcome-nya welcome logout. Oke, karena apa? Di controller welcome kita sudah buatkan tadi logout, public function logout yang hapus semua sesi dan mengarahkan kembali ke sana. Oke, sekarang kita refresh aja. Oke, ada logout. Iya, kembali ke sini ya. Seandainya kita hack ya, kita hack welcome laporan, nggak mau, dia harus loading ya, loading admin 4DM1N. Oke, nah cek pengguna. Oh ya, ini cek penggunanya, lihat nih, ini kayak gini ya. Kenapa? Oke, berarti di sini di loading. Nah, di loading kita harus buat, lupa nih ya, base URL. Nah, base URL. Oke ya, admin 4DM1N. Oke, ini kita refresh dulu. Oke, 4DM1N. Ya, masuk ya. Jadi kita logout dan nggak bisa lagi. Coba kita cek apakah orang masih bisa menghack welcome buku kas, atau langsung masuk ke menu utama aja. Dia tidak mau juga, harus loading ternyata ya. 4DM1N. Oke, nah selesai.
Jadi udah bisa login, bisa logout. Kemudian tadi kita lihat di sini ketika orang menghack ini masih berupa ini ya. Masih berupa apa? Masih berupa plain text ya. Oke. Nah, silakan nanti ikutin video saya sebelumnya bagaimana caranya mengubah ini supaya dia tidak plain text. Oke. Alhamdulillah aplikasi kita sudah ada sisi keamanannya. Sampai sini dulu. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.